Angkringan merupakan bisnis kelas bawah ya, karena yang berbisnis di sana itu rata-rata orang kecil ya. Mereka mencoba memperdagangkan makanan-makanan murah ya, makanan-makanan dari pasar tradisional, atau mereka mungkin juga menerima setoran makanan seperti kue-kue basah, gorengan, tahu goreng, tahu bacem, tempe goreng, tempe bacem. Dan minuman yang disediakan rata-rata adalah kopi, teh, dan beberapa minuman saksetan ya dari pabrik yang mereka jual di sana. Jadi angkringan ini sudah menjadi satu ciri khas di kota Yogyakarta yang bisa mengangkat perekonomian kelas bawah. Karena apa? Karena bisnis atau perputaran modal di angkringan ini lumayan juga lah ya. Satu hari kemungkinan juga mereka bisa mengantongi keuntungan di atas 50.000, bahkan bisa 100, bisa 200, 300 dan lainnya. Tergantung dari besar kecilnya angkringan dan juga ramai tidaknya. Jadi angkringan ini sudah harusnya juga menjadi porsi perhatian dari pemerintah kota atau siapapun untuk memberikan mereka wadah, memberikan mereka dukungan ya untuk mengembangkan usaha mereka supaya ke depan mereka bisa lebih berkembang lagi dan tidak akan membebani pemerintah dalam hal urusan tenaga kerja ya di Kementerian Ketenagakerjaan, tapi mereka sudah bisa mengangkat sektor informal ya, sektor informal untuk mendatangkan tenaga kerja, memberikan pekerjaan kepada mereka sendiri dan tidak merepotkan orang lain seperti misalnya pemerintah, pabrik dan lain sebagainya. Jadi ini memang kita perlu mendukung ya untuk kedepannya siapapun ya, entah itu pemerintah, masyarakat setempat ya, kita perlu memberikan mereka wadah atau tempat untuk berusaha yang baik dan juga perlindungan ya mereka ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan, misal penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ya. Memang penting ya, polisi perlu menertibkan. Maka untuk itu harusnya ada tempat khusus atau harus ada peraturan daerah yang betul-betul ya mengatur ya langkah ke depan bagaimana keberadaan angkringan dan juga pedagang kecilnya. Mungkin saya yang mungkin ketinggalan atau bagaimana ya, kemungkinan sudah ada ya peraturan daerah atau peraturan wali kota di Yogyakarta yang mengatur angkringan, tapi mungkin saya nggak tahu, coba nanti akan saya googling. Tetapi saya melihat angkringan ini ya menjadi salah satu aspek bisnis meskipun kecil, tetapi menurut saya bagus juga ya di tengah gemerlapnya bisnis yang menggunakan media sosial, menggunakan teknologi digital. Angkringan ini kehadiran juga sangat baik sekali ya, karena menjadi tempat tongkrongan untuk pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya. Bahkan di situ juga ada nongkrong seniman ya yang sudah kondang, dan juga beberapa orang dosen yang memang betul-betul merakyat. Mereka juga sering ngopi di situ, sering jajan di situ ya, sekedar membantu untuk para pengelola atau pedagang angkringan ya. Misal mereka sekedar ngopi dan jajan mungkin 10.000, 20.000, tapi itu juga punya kontribusi ya untuk membantu masyarakat, terutama si pengelola angkringan. Jadi saya salut juga ya dengan beberapa dosen yang pernah saya temui di angkringan ya, dan juga seniman ya. Mereka senang sekali ya berdiskusi di angkringan ya. Mereka tidak berdiskusi di kafe-kafe elit ya, atau di tempat-tempat restoran atau di katakanlah warung-warung elit lah ya, tetapi mereka rela untuk berdiskusi suatu hal, suatu masalah di angkringan yang boleh dikatakan untuk masyarakat kelas bawah. Nah, untuk itu saya sangat senang sekali ya dengan kehadiran angkringan untuk kita duduk-duduk, ngobrol dan minum, makan jajan pasar, dan juga mungkin juga nasi kucing dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mengapa saya sangat menggandrungi
apa yang diperdagangkan atau diperjualkan di angkringan. Untuk itu saya selalu ya mendukung angkringan selalu maju ya, untuk teman-teman pengelola atau pedagang angkringan supaya tetap maju jaya ke depannya dan juga bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Yogyakarta atau pemerintahan setempat di mana Anda berada ya. Tapi ini saya berbicara tentang sedikit ya angkringan di sekitar Kota Jogja karena kebetulan saya ada di Jogja ya. Mungkin itu dulu ya, saya berbicara sudah cukup banyak ya, hampir berapa ini, 6 menit ya. Jadi udah cukup banyak. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar atau memperhatikan apa yang saya obrolkan di video kali ini ya, boleh memberikan like, comment, subscribe, dan lain sebagainya untuk sebagai dukungan atau partisipasi terhadap apa yang saya perjuangkan di aplikasi ini. Terima kasih.